Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Fansahmid. Saya dari Universitas Mercu Buana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan company profile atau ide bisnis yang telah saya buat sebelumnya pada mata kuliah kewirausahaan. Jadi nama ide bisnis ini adalah Dev.Inc. Develop Your Creativity. Nah, pada ide bisnis ini pun terdapat satu tim yang beranggotakan 4 orang, di antaranya saya sendiri, Dimas Fansahmid, kemudian ada teman saya Firman Fatur Alam, lalu Willy Hendrian, kemudian ada Alang Alfarif Insani. Ini merupakan tim dari ide bisnis yang telah dibuat. Nah, kemudian sudah pasti dari ide bisnis yang telah dibuat ini terdapat latar belakang masalah yang ada. Nah, di antaranya yang pertama ada kurangnya inovasi pada UMKM, kemudian kurang memaksimalkan pemasaran dalam media online, media sosial, website, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak atau beberapa UMKM kecil ini yang kurang memaksimalkan media online, platform media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, untuk dijadikan sebagai media pemasaran. Kemudian karakteristik UMKM di Indonesia ini masih sangat sedikit untuk mengembangkan pemasaran digital yang bersifat berjejaring dan menggunakan teknologi yang canggih. Dan adanya pandemi COVID-19 ini yang mungkin menjadi hambatan untuk UMKM yang berbasis konvensional untuk mencari customer. Nah, itu merupakan beberapa masalah pada masyarakat yang ditemukan jadi munculnya di bisnis ini. Nah, solusinya itu apa sih? Jadi terdapat salah satu produk berupa website. Nah, ini ada gambar berupa prototype. Jadi yang kiri ini adalah berupa prototyping website, tampilan user interface ataupun UI pada sebuah website untuk dijadikan homepage. Jadi terdapat layanan untuk pembuatan desain user interface. Nah, ini merupakan salah satu prototypingnya yang sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan ini itu pembuatan websitenya. Jadi yang sebelah kanan ini pembuatan website untuk digunakan menjadi reservasi pendakian gunung. Jadi kalau yang kanan ini benar-benar sebuah website beserta source code-nya, si customer juga nanti bisa request untuk fitur-fitur yang digunakan dalam website tersebut. Jadi memang pembuatan website sekaligus desain tentang tampilan website seperti apa. Nah, terdapat target customer juga. Jadi ada 3, dibagi menjadi 3 target customer-nya. Yang pertama tentu UMKM kecil itu sendiri yang persentasenya sebesar 60%. Dan kemudian yang kedua itu ada remaja kisaran 18 tahun sampai 20 tahun. Yaitu sebesar 25%. Jadi mengapa target customer kita ada remaja 18 tahun sampai 20 tahun? Karena remaja saat ini sudah banyak yang mulai untuk bergerak mencoba menjalani beberapa UMKM. Nah, lalu yang terakhir itu ada masyarakat yang menggeluti sosial media, itu sebesar 15%. Nah, kita lanjut. Market sizing. Nah, market sizing ini dibagi menjadi 3, yaitu ada TAM, Total Addressable Market, kemudian SAM, Segmented Addressable Market, kemudian SOM, Share of the Market. Nah, di bagian Total Addressable Market ini, atau TAM, itu terdapat 64 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian setelah kita bagi lagi, pada bagian SAM, Segmented Addressable Market, itu hanya ada 10,25 juta atau 16% per 26 November 2020 yang telah menjadi UMKM Go Online. Jadi masih ada sisanya sekitar 53 jutaan UMKM yang belum jadi Go Online. Nah, jadi 53 jutaan UMKM ini yang akan menjadi target. Kemudian diperkecil lagi di bagian SOM, Share of the Market. Nah, pada bagian SOM ini terdapat sekitar 41.155 UMKM di Kabupaten Tangerang, di mana tempat tinggal saya sendiri yang menjadi target market yang difokuskan di daerah tersebut. Jadi sekitar 0,078% dari jumlah segmented addressable market. Data ini diperoleh dari statistik Banten, Provinsi Banten. Kita lanjut. Nah, competitor and positioning. Jadi setelah
saya melihat kompetitor dan positioning dari platform-platform pembuat website lainnya, itu ditentukan berdasarkan harga dan kualitas. Nah, bisa dilihat terdapat beberapa kompetitor seperti Developer Bandung, kemudian iSeller, Toko1, Tasweb, dan Niaga Hoster. Dan ini berdasarkan grafiknya sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada bagian monetization atau business model. Nah, monetization ini ada revenue sources atau pendapatan kotor pada ide bisnis ini. Jadi apa sih pendapatan kotor dari ide bisnisnya? Ya, ini ada 4, yaitu pemasaran website, perpanjangan website, jasa SEO atau search engine optimization, kemudian konsultasi website seperti desain, fitur, dan lain-lain. Kemudian milestones. Jadi rencana-rencana sesuai tanggal yang telah ditentukan untuk menjalani sebuah ide bisnis ini. Seperti pada gambar tersebut, pada Maret kita akan melakukan perancangan konsep dari ide bisnis ini dan melakukan pengembangan website untuk UMKM. Kemudian bulan selanjutnya pada bulan April 2021 kita melakukan pembentukan tim, pembentukan desain web yang akan direkomendasikan. Lalu dilanjutkan tes web yang dibuat, testing, kemudian melakukan perbaikan jika terdapat web error atau debugging yang telah dibuat oleh tim pada bulan Mei. Kemudian beberapa kegiatan selanjutnya. Nah, funding needs and allocation. Nah, untuk sementara funding needs ini ditentukan berdasarkan variabel yang belum jelas. Jadi total funds need yang dibutuhkan itu sekitar 5.300.000 dan dialokasikan di domain sekitar 125.000 sampai 500.000, kemudian di bagian hosting 682.000 sampai 1.800.000, kemudian untuk maintenance web per tahun jika terdapat masalah atau bisa juga melakukan maintenance web per bulan itu di kisaran 800.000 hingga 3 jutaan. Lebih kita lanjut, marketing and customer acquisition. Nah, customer acquisition ini dibagi menjadi 6, di mana ada social marketing, content marketing, owner UKM, remaja, podcast, dan reviewnya. Jadi ada 4 poin di mana itu menentukan customer acquisition. Nah, ada awareness, prospect, customers, dan advokasi. Nah, awareness ini merupakan sebuah objektif yang bertujuan untuk menarik minat orang lain untuk melihat iklan kita. Nah, dengan cara apa? Bisa dengan kita melakukan social marketing, kemudian content marketing, dan beberapa advertising lainnya. Nah, prospek. Nah, prospek ini juga target market kita atau pelanggan potensial yang telah memenuhi kriteria tertentu yang telah kita tentukan. Nah, di sini prospek yang menjadi target market kita itu adalah UKM dan beberapa remaja. Kemudian customer. Nah, setelah kita menentukan prospek, itu masuk ke customer. Nah, setelah tahap sebelumnya ini, customer yang sesuai target market ini akhirnya sampailah pada tahap transaksi. Nah, purchase. Akhirnya dia melakukan transaksi terhadap ide bisnis kita. Nah, setelah melakukan transaksi, itu masuk ke advokasi. Nah, apa sih advokasi itu? Jadi, advokasi ini adalah dengan pengalaman pelanggan, experience. Nah, jadi mereka dapat merekomendasikannya ke lingkungan di sekitar pelanggan. Nah, akhirnya masuk ke poin review. Jadi, bisa dengan review menggunakan beberapa form, kuesioner untuk testimoni dan lain sebagainya lah untuk dijadikan experience dari customer itu sendiri. Nah, ini adalah kontak details dari DBC sendiri dan phone number itu adalah phone number saya. Kemudian email address-nya juga email address-nya sendiri, kemudian ada Instagram-nya bisa dicek @webdev.inc. Nah, mungkin kurang lebihnya dari saya itu saja. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.